Kita semua pasti mengalami momen-momen sulit dalam hidup. Itu adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa menghentikan hidup dari memberikan tantangan atau masalah yang datang silih berganti. Terkadang, segalanya bisa terasa kacau. Namun, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespons semua itu. Disinilah pentingnya membuat keputusan yang tegas. Apakah kamu ingin stres, kecemasan, dan ketakutan menguasai pikiranmu? Atau apakah kamu lebih memilih untuk berlatih tetap tenang, tidak peduli dengan apa yang terjadi? Video ini ditujukan untuk kamu yang merasa lelah karena merasa hidup mengendalikanmu, dan untuk kamu yang ingin memutus siklus tekanan yang tak henti-hentinya. Ini bukan tentang keberuntungan, keajaiban, atau kebetulan, melainkan tentang disiplin. Ini adalah tentang melatih pikiranmu untuk menyadari bahwa di tengah kekacauan, kamu adalah orang yang memegang kendali. Di akhir video ini, kamu akan belajar untuk melepaskan apa yang tidak kamu inginkan. Sekarang, ayo kita lakukan sesuatu bersama-sama. Tulis di kolom komentar kalimat ini. Saya memutuskan untuk tetap tenang. Ini bukan hanya sekadar mengulang kata-kata. Ini adalah cara untuk menyatakan komitmenmu kepada dirimu sendiri, memperkuat kekuatan batinmu, dan mulai memprogram ulang cara berpikirmu. Ini lebih dari sekadar video. Ini adalah latihan mental untuk kehidupan. Jika kamu ingin berhenti menjadi budak emosi dan mulai menjadi pemilik ketenanganmu, inilah saatnya. Mari kita jalani bersama. Bab 1. Lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada satu kebenaran yang harus kamu terima, cepat atau lambat. Kamu tidak memiliki kendali atas segalanya, dan semakin cepat kamu menerima hal ini, semakin bebas kamu akan merasa. Terkadang kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita berusaha cukup keras, semuanya akan berjalan sesuai harapan. Namun, bagaimana jika kamu sudah merencanakan dan berusaha sekuat tenaga, tetapi hidup tidak memberikan hasil yang kamu inginkan? Terkadang, meskipun kamu sudah melakukan segalanya dengan benar, segalanya tetap berantakan. Kadang kamu mencintai sepenuh hati, tetapi mereka masih pergi. Atau, kamu berusaha keras, tetapi tetap saja tidak ada yang berhasil. Jadi, apa yang sebenarnya kamu khawatirkan? Apakah layak terus-menerus menuntut kenyataan untuk berperilaku sesuai harapanmu? Apakah itu membantu kamu melawan hal-hal yang tak terhindarkan? Hal yang paling melelahkan bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu bersikeras agar semuanya terjadi berbeda. Keterikatan pada kontrol dan obsesi untuk memaksakan hal-hal di luar kendali hanyalah akan membuatmu tersakiti. Kamu tidak di sini untuk mengatur segalanya. Kamu di sini untuk belajar mengatur dirimu sendiri. Itulah kekuatan sejati. Bukan memanipulasi peristiwa eksternal, tetapi memutuskan bagaimana kamu akan merasa terhadapnya. Tentu saja, ada saat-saat ketika segalanya terasa hancur dan itu wajar jika menyakitkan. Namun, jika di tengah rasa sakit itu kamu memilih untuk melawan, menyalahkan, atau menyangkal, maka itu hanya akan memperpanjang penderitaanmu. Apa yang mungkin terasa seperti badai bisa menjadi banjir yang tak berujung. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti menyadari bahwa dunia tidak berputar di sekitarmu sesuai keinginanmu. Menerima juga berarti melepaskan ilusi kontrol dan kembali pada apa yang penting bagimu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang ada. Coba lakukan ini. Pikirkan sesuatu yang baru-baru ini membuatmu frustrasi. Sesuatu yang hasilnya tidak sesuai harapanmu. Tanyakan pada dirimu. Sejujurnya, adakah yang bisa saya lakukan untuk mengubah ini? Jika jawabannya tidak, bernapaslah dan lepaskan. Jangan hanya dalam teori, tetapi benar-benar keluarkan. Berhentilah memberi energi pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika jawabannya ya, maka bertindaklah, tetapi lakukanlah dengan tenang. Bukan dari kecemasan, tetapi dari kejelasan. Bertindak tanpa melepaskan terlebih dahulu hanya akan membuatmu terikat pada konflik yang sama dalam bentuk lain. Bagian yang sangat penting dari kebebasan emosionalmu dimulai di sini. Mengetahui cara membedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak.
Namun, tidak hanya membedakannya, tetapi juga memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak ada dalam kendalimu. Hidup terkadang tidak terduga, kadang kejam, kadang tidak adil. Tidak peduli seberapa banyak kamu merencanakannya, kamu akan dikhianati, kamu akan gagal, kamu akan kalah. Kamu tidak bisa menghindarinya, tetapi kamu bisa memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan itu, bagaimana kamu akan menghadapinya. Ada orang yang ketika menghadapi kekecewaan, mereka runtuh. Namun ada juga yang bernapas, mengamati apa yang mereka rasakan, dan mengambil tindakan untuk mengendalikan sikap mereka. Bukan karena mereka lebih rendah, tetapi karena mereka lebih memahami. Epictetus berkata, "Jangan mencari agar peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Kamu ingin hal-hal itu terjadi sebagaimana adanya, dan semuanya akan baik-baik saja." Itu bukan konformisme, tetapi kebijaksanaan. Ini menerima apa adanya agar bisa bergerak secara cerdas di dalamnya. Lain kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ingatlah ini. Kamu tidak dapat mengontrol angin, tetapi kamu bisa menyesuaikan layar. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kamu bisa mengubah bagaimana kamu merespons. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk berbeda, tetapi kamu bisa memutuskan bagaimana kamu akan menanggapi mereka. Dan itu adalah keputusan yang kamu buat setiap hari dalam setiap situasi yang membangun kedamaianmu. Jadi, lepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih untuk berhenti melelahkan dirimu sendiri pada apa yang bukan milikmu. Lepaskan apa yang berada di luar kendalimu dan kembali padamu. Disitulah hal yang sebenarnya dimulai. Pelatihan ini juga dimulai sekarang ketika kamu menyatakan, "Saya memutuskan untuk mempertahankan ketenangan." Tulis di komentar dan mulai mewujudkan kedamaian dalam hidupmu. Bab 2. Jadilah penjaga pikiranmu. Pikiranmu bukanlah kebenaran mutlak. Itu adalah ruang yang membutuhkan pengawasan. Jika bukan kamu yang memantaunya, maka orang lain yang melakukannya untukmu. Ketakutan, keyakinan yang diwariskan, masa lalu yang belum terselesaikan, semua itu mempengaruhi pikiranmu. Tidak semua yang kamu pikirkan itu benar. Mulailah dari sana. Jika setiap pikiran yang terlintas di pikiranmu kamu anggap valid hanya karena muncul, maka kamu sudah kalah. Pikiranmu tidak dirancang untuk memberitahu kebenaranmu, tetapi untuk melindungimu. Dan seringkali, atas nama perlindungan, itu menciptakan cerita yang membatasi dirimu. Ia mengulang kepadamu bahwa kamu tidak bisa, kamu akan gagal, semua orang akan menghakimimu, dan kamu harus mengendalikan segalanya. Jika tidak, semuanya akan berjalan tidak baik. Apakah suara itu terdengar familiar bagimu? Muncul ketika kamu hendak mencoba sesuatu yang baru, yang menyabotase kamu sebelum memulai, yang mengulang kesalahan masa lalu seolah-olah itu adalah identitasmu. Ingat, kamu bukan suara itu. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, jika kamu tidak mengambil alih, maka suara itu akan menjadi dirimu. Melatih pikiranmu adalah tanggung jawabmu. Dan tidak, ini bukan tentang berpikir positif seolah itu sudah cukup dengan mengulang kalimat yang bagus. Ini tentang melihat dengan jelas, mempertanyakan, memisahkan fakta dari interpretasi. Contohnya sederhana, seseorang tidak menjawab pesanmu. Pikiranmu mulai berlari. Dia mengabaikanku. Aku yakin ada masalah. Dia tidak peduli lagi. Apakah itu fakta atau cerita? Faktanya adalah dia tidak membalas. Kamu menambahkan sisanya dan melakukan itu sepanjang waktu. Dengan setiap diam, dengan setiap kesalahan, dengan setiap ketidakpastian, kamu memberinya bentuk, bobot, dan arti yang tidak pasti, lalu bertindak dari sana. Kamu jadi tertekan karenanya, dan kamu memblokir dirimu dari sana. Jika kamu berhenti dan bertanya, "Apa yang sedang aku pikirkan? Apakah ini membantu saya atau menenggelamkan saya? Benarkah atau hanya saya mengatakannya pada diri sendiri seperti ini karena kebiasaan, karena takut, atau rasa sakit yang lama?" Itulah pengawasan yang sedang saya bicarakan. Itu adalah pekerjaanmu. Seneca mengatakannya dengan jelas. Kami menderita lebih untuk apa yang kita bayangkan daripada untuk apa yang benar-benar terjadi.
Kamu mengetahuinya. Kamu menderita lebih karena sebuah ide daripada karena realitas itu sendiri. Membayangkan penolakan yang tidak pernah terjadi, menghidupkan kembali luka lama seolah masih terbuka, dan mengantisipasi kegagalan yang pada akhirnya tidak terjadi. Jadi, ambil alih. Setiap pikiran yang memasuki pikiranmu adalah seperti ada yang mengetuk pintu rumahmu. Apakah kamu akan membiarkannya lewat tanpa bertanya siapa dia? Apakah kamu akan mendudukkannya di ruang tamu dan memberinya kopi? Memberinya kendali atas keputusanmu? Jangan lakukan itu. Mulailah untuk menyaring. Tidak semua pikiran layak mendapat perhatian. Tidak semua ide layak untuk diungkapkan atau diyakini. Beberapa adalah kebisingan, yang lainnya adalah sampah emosional, dan yang lain adalah peringatan lama yang tidak lagi relevan. Pikiranmu bisa menjadi sekutu atau musuhmu. Itu tergantung pada apakah kamu memutuskan untuk tinggal di sana sebagai pemilik atau membiarkannya berjalan tanpa hukum. Cobalah ini selama sehari. Setiap kali kamu menyadari adanya emosi negatif, berhentilah, telusuri pemikiran yang menghasilkannya, dan kemudian pertanyakanlah. Jangan menelannya utuh. Bongkar sejarahnya. Tanyakan pada dirimu, apakah ini membantu? Benarkah? Bisakah aku melihat ini dengan cara lain? Ya, itu tidak nyaman, tetapi itu perlu. Karena sampai saat itu kamu mempertanyakan cara berpikirmu, kamu akan terus menjadi budaknya. Apakah kamu ingin tenang dalam kesulitan? Mulailah dengan membersihkan pikiran yang melemahkanmu, dari narasi yang diwariskan, dari penghakiman otomatis, dan ide yang tidak pernah kamu pilih secara sadar. Jadilah wali, penjaga, orang yang tidak mengizinkan masuk apapun yang tidak bermanfaat, orang yang memeriksa sebelum mengizinkan, orang yang mengoreksi apa yang tidak melayanimu, dan yang melatih pikiranmu untuk tidak menekan apa yang kamu rasakan, tetapi untuk memahaminya dengan lebih baik. Kamu tidak akan bisa mencegah pikiran-pikiran terdistorsi muncul. Itu bagian dari menjadi manusia. Namun, kamu dapat memutuskan berapa lama mereka tinggal. Keputusan itu, meskipun kecil, adalah perubahan konstan yang mengubah segalanya. Kamu bukan apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah orang yang memutuskan pikiran mana yang tetap tinggal. Disitulah pilihanmu, kebebasanmu yang sebenarnya dimulai. Bab 3. Kembali ke saat setiap kali kamu tersesat. Pikiranmu ahli dalam membawa kamu ke tempat-tempat yang tidak kamu ketahui ada. Dia suka berjalan-jalan di sekitar koridor masa lalu dan menyiapkan adegan dari masa depan seolah-olah itu akan terjadi. Namun, apa yang mereka temukan hampir selalu berisik, dan tanpa kamu sadari, kamu menelannya. Kamu mendapati dirimu mengingat hal-hal yang tidak bisa kamu ingat lagi, mengubah atau mengantisipasi apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak akan pernah terjadi. Dan sementara itu, hidupmu mengalir di depanmu. Saat ini juga mengalir melalui jari-jarimu seperti air. Lihatlah di sekitarmu, di mana kamu berada, dan apa yang kamu rasakan sekarang. Mungkin jika kamu berhenti dan mengamati tanpa membiarkan pikiranmu memberikan pendapat, kamu akan melihat bahwa tidak ada bahaya nyata. Kamu tidak sedang diserang, tidak sedang terbakar, dan tidak berada di ambang tragedi. Kamu di sini, bernapas, hidup dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan apa yang perlu kamu lakukan hari ini. Namun, pikiranmu tidak ingin berada di sini. Keinginan akan penjelasan, jaminan, dan kepastian membuatnya menciptakan masalah. Disinilah semua kecemasan, insomnia, dan kegelisahan dimulai. Bukan karena hidup itu mengerikan, tetapi karena kamu terputus darinya. Saat ini mungkin tidak selalu nyaman, tetapi selalu jernih. Tidak ada ruang untuk ya di sini. Bahkan tidak untuk mereka yang seharusnya berbeda. Inilah apa adanya. Jika kamu berhasil menghuninya sepenuhnya, meskipun hanya beberapa menit sehari, kamu akan merasakan sesuatu yang selama ini kamu cari di tempat yang salah. Tenanglah, karena ketenangan tidak dapat dicapai dengan memerintah dunia, tetapi dicapai dengan melatih perhatianmu. Ketika kamu tersesat dalam pikiran yang membebani, lakukanlah dengan sederhana. Kembalilah ke saat ini.
Perhatikan apa yang kamu lakukan. Rasakan kakimu rata di tanah. Dengarkan suara-suara di sekitarmu. Perhatikan udara yang masuk dan keluar. Tubuhmu selalu berada pada saat ini. Pikiranmu lah yang bepergian, dan jika kamu tidak menambatkannya, ia akan menyeretmu. Kamu bisa makan bersama anak-anakmu, tetapi pada saat yang sama menghidupkan kembali argumen dari tahun lalu. Kamu bisa berjalan di bawah sinar matahari sambil menghukum dirimu sendiri atas kesalahan yang sudah kamu buat. Dan begitulah, itu mencuri kedamaianmu. Bukan saatnya, tetapi ketidakhadiranmu pada saat itu. Itu tidak mudah pada awalnya. Pikiranmu terlatih untuk berlari. Dia tidak menyukainya tetap diam, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu tidak dapat melatihnya. Sama seperti kamu melatih ototmu, kamu bisa berolahraga untuk hadir sepenuhnya. Setiap kali kamu menyadari bahwa kamu pergi, kembalilah tanpa menghakimi, tanpa amarah. Dia akan kembali lagi dan lagi seperti seseorang yang memanggil anjing yang lari. Pada awalnya, kamu mungkin pergi sekali, tetapi dengan latihan, kamu akan belajar untuk bertahan. Cara yang ampuh untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan jangkar, tindakan kecil yang membawamu kembali ke saat ini. Tarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Lakukan pemindaian tubuh untuk bangun, hening sejenak sebelum memulai hari. Kamu tidak perlu bermeditasi selama berjam-jam atau menjadi biksu. Hanya ingat bahwa berada di sini adalah tindakan kekuasaan. Tidak ada keputusan bijaksana yang lahir dari masa lalu. Tidak ada transformasi nyata yang terjadi saat kamu hidup terjebak dalam cerita masa lalu atau dalam ancaman masa depan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggu kamu. Kamu akan menghadapinya jika itu diperlukan." Jika ini adalah pertama kalinya kamu di channel ini, aku minta tolong bantu aku dengan berlangganan dan menyukai videonya. Dengan cara ini, aku bisa terus membuat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Itu saja yang perlu kamu ingat. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu hanya perlu hadir dengan apa yang ada di depanmu. Beban sebenarnya bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada kelebihan pikiran yang kamu terus berlarut-larut tanpa memberi waktu pada dirimu sendiri. Aku mengulanginya padamu karena kamu membutuhkannya. Setiap kali kamu merasa kalah, kembali tepat waktu, ke tempat tubuhmu, nafsumu, suaramu, air yang mengalir, ke percakapan yang kamu lakukan, untuk makanan yang kamu nikmati. Setiap kehadiran kedua adalah sebuah kemenangan, karena di tengah kekacauan, dari rasa sakit, dari hal yang tidak terduga, kamu bisa memilih untuk tidak melarikan diri. Kamu dapat memilih untuk hidup hanya di tempat di mana kamu memiliki kekuatan, yaitu saat ini. Tidak ada formula ajaib, hanya praktik. Latihlah perhatianmu seolah-olah hidupmu bergantung padanya, karena memang begitu. Pikiran yang tak terkendali menculikmu, tetapi kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah orang yang dapat mengarahkannya. Jadi berhentilah menunggu ketenangan datang ketika semuanya teratur. Ketenangan yang kamu cari saat ini ada di sini. Kamu hanya harus berhenti lari ke tempat yang bukan tempatnya. Bab 4. Gunakan jeda sebagai kekuatanmu. Bernapas. Ya, sekarang buatlah lebih dalam. Menghirup, menghembuskan. Mungkin terdengar sederhana. Namun ini juga revolusioner ketika kamu melakukannya dengan sengaja. Dalam gerakan yang sangat sederhana ini, yang kamu ulangi ribuan kali sehari tanpa menyadarinya, ada perbedaan antara kehilangan kendali atau mempertahankannya, antara menghancurkan sesuatu yang kamu cintai atau membangun sesuatu yang berharga. Kita hidup dengan bereaksi terhadap lalu lintas, pesan, apa yang dikatakan seseorang, wajah buruk, dan harapan kita. Dunia ini seperti ladang ranjau, dan kamu berlari tanpa melihat, meledak secara emosional di setiap langkah dan kemudian menyesalinya. Kamu bilang kamu tidak bisa menghindarinya, tetapi ya, kamu bisa, asalkan kamu tidak berhenti. Momen sebelum kamu menjawab adalah milikmu, zona kekuasaanmu, ruang antara apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan dengannya. Dan di ruang itu, meskipun mungkin tampak tak terlihat, kamu dapat memperluasnya. Kuncinya adalah jangan segera tanggapi, jangan bertindak otomatis,
dan tidak bertindak berdasarkan emosi mentah. Apakah perkataan mereka menyakitimu? Bernapas. Apakah kamu hendak membalas pesan dengan marah? Bernapas. Apakah kamu mendapat berita tak terduga? Bernapaslah sebelum bergerak. Bukan untuk menekanmu, tetapi untuk menyambungkan kembali. Marcus Aurelius mengatakan bahwa yang mengguncangmu bukanlah apa yang terjadi, tetapi penilaianmu atas apa yang terjadi. Dan bagaimana kamu mengubah penilaian itu? Memberimu waktu, bernapas untuk kembali padamu sebelum membiarkan dorongan mengendalikanmu. Karena ketika kamu bertindak berdasarkan dorongan yang tidak kamu putuskan, kamu bereaksi. Dan bereaksi tanpa berpikir berarti memberikan hidupmu kepada orang lain, emosi yang paling tidak stabil yang kamu miliki. Jeda bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan yang terpendam. Itu bukan kepasifan, itu adalah kecerdasan. Orang yang berteriak kehilangan, siapa yang memukul, siapa yang melempar kata-kata seperti pisau, orang yang melarikan diri. Semua orang menyerahkan kedamaian mereka sebagai ganti lega, dan harganya pun tinggi. Kamu di sini untuk melatih diri, untuk menjadi pemilik, bukan budak. Jadikan ini kebiasaan. Ketika kamu merasa akan meledak, berhentilah. Tutup matamu jika kamu bisa. Menghirup, hitung sampai 4. Tahan 2 detik. Buang napas sambil menghitung sampai 6. Lakukan sekali, 2 kali, 3 kali. Kamu tidak perlu lebih dari itu. Ilmu saraf mengonfirmasi bahwa bernapas dalam-dalam mengaktifkan sistem parasimpatik yang mematikan alarm, menenangkan tubuh, dan menjernihkan pikiran. Ini bukan keajaiban, ini biologi terapan. Apakah kamu ingin mengubah hubunganmu? Belajar bernapas sebelum berbicara. Apakah kamu ingin mengambil keputusan yang lebih baik? Bernapaslah sebelum bertindak. Apakah kamu ingin berhenti menyesali apa yang kamu lakukan saat sedang kesal? Maka mulailah menghindari jeda. Memang canggung pada awalnya, aku tahu. Tubuh ingin membela diri, menyerang, membenarkan, tetapi jika kamu melatihnya, ia akan belajar hal-hal lain. Untuk menahan dorongan dan memilih dengan kebijaksanaan. Amatilah seseorang yang bijak, seseorang yang tidak membiarkan dirinya terseret. Apakah itu membuatnya berbeda? Berhenti sejenak, evaluasi, lalu jawab, karena menjawab bukanlah hal yang sama dengan bereaksi. Bereaksi adalah buta. Merespons secara sadar adalah memilih sisi mana yang ingin kamu dukung. Jeda tidak menghilangkan kekuatanmu, itu memberimu lebih banyak. Itu mengubahmu menjadi seseorang yang tidak hancur saat menerima pukulan pertama, yang tidak perlu berteriak untuk menjadi benar, yang tidak membiarkan dirinya didorong oleh emosi saat ini. Dan yang terbaik adalah, itu tidak memerlukan alat eksternal. Kamu selalu bernafas bersamamu. Itu adalah jangkar, tempat berlindungmu, tombol pemutus kondisi daruratmu. Gunakan itu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang mengajarkan pikiranmu bahwa tidak semua hal layak mendapat respons segera, bahwa kamu tidak sedang berperang, bahwa kamu bisa tetap menjadi pusat perhatian meskipun ada kekacauan di luar sana. Ikuti tesnya. Lain kali kamu merasa marah, frustrasi, atau takut, jangan melompat. Bernapas. Lakukan secara perlahan, seperti memberi dirimu izin untuk tidak tenggelam. Kamu akan melihat bagaimana segalanya berubah, bukan dunia, tetapi kamu. Dan perubahan internal itulah yang mengubah hidupmu. Mulai hari ini, jangan biarkan percakapan yang merugikan lainnya berlalu, dorongan lain yang tidak perlu. Hentikan kekuatanmu, karena siapa yang bernafas memilih, dan siapa yang memilih berkuasa. Bab 5. Tinjau kembali ide-ide. Kamu ketika semuanya sudah terhuyung-huyung. Ketika semuanya berantakan, hal pertama yang harus kamu periksa bukanlah apa yang ada di luar, tetapi apa yang kamu bawa di dalam. Ide-ide yang kamu pegang tanpa menyadarinya, yang sudah kamu ulangi pada dirimu sendiri selama bertahun-tahun, yang kamu warisi, asumsikan, atau dipaksakan. Karena di tengah badai, bukan hanya apa yang terjadi yang menenggelamkanmu, tetapi juga apa yang kamu yakini tentang apa yang terjadi. Pikirkanlah ini.
Berapa kali kamu merasa terjebak bukan oleh realitas, tetapi oleh penilaian yang kamu buat terhadapnya. Kamu kalah dalam pekerjaan dan segera berpikir, "Aku adalah kegagalan." Suatu hubungan berakhir dan kamu berkata, "Aku tidak pernah cukup." Kamu membuat kesalahan, dan kamu menafsirkannya sebagai bukti bahwa kamu tidak pantas mendapatkan lebih. Namun, tak satu pun dari hal tersebut benar secara objektif. Itu adalah interpretasi. Ini adalah narasi, dan seringkali narasi yang tidak sehat. Keyakinan yang tidak kamu pertanyakan menjadi rantai yang tak terlihat. Mereka memberitahumu bagaimana seharusnya kamu, apa yang seharusnya kamu miliki, dan bagaimana seharusnya perasaanmu. Dan ketika kamu tidak cocok dengan cetakan itu, kamu menghukum dirimu sendiri. Namun, dari manakah ide-ide ini berasal? Siapa yang memutuskan bahwa membuat kesalahan adalah gagal? Siapa yang mengajari kamu bahwa meminta bantuan adalah kelemahan? Kapan kamu mulai percaya bahwa kamu harus mengendalikan segalanya agar baik-baik saja? Jika kamu tidak berhenti untuk meninjau ide-ide tersebut, kamu akan hidup dalam belas kasihan aturan-aturan yang bahkan tidak kamu tuliskan. Dan hal terburuknya adalah, kamu akan membela mereka seolah-olah mereka milikmu. Kamu akan memegang mereka atas nama identitas, keluarga, budaya, logika. Namun seringkali, itu adalah ide-ide lama yang menyakitimu hari ini. Apa yang dulunya melindungimu, hari ini mengurungmu. Apa yang dulunya berhasil, sekarang membatasi kamu. Itu tugasmu untuk mengenalinya. Kesulitan adalah cermin terbaik, karena ketika semuanya berguncang, apa yang kamu pikirkan itu jelas. Mereka meninggalkanmu, dan kamu merasa tidak berharga. Kamu kehilangan sebuah proyek, dan kamu berpikir bahwa semuanya hilang. Kamu salah, dan berpikir bahwa tidak ada yang akan menghormatimu lagi. Reaksi emosional itu mengungkapkan keyakinan yang kamu miliki atas dirimu sendiri dan dunia. Mereka bukan fakta. Mereka adalah filter yang kamu gunakan untuk menafsirkan. Periksa ide-ide kamu. Ini bukan kelemahan. Ini adalah keberanian untuk duduk dengan dirimu sendiri dan bertanya, apakah yang saya pikirkan membantu saya atau menjatuhkan saya? Jika itu tidak membantu, maka itu tidak berguna. Kamu tidak harus memegang suatu keyakinan sendirian, hanya karena kamu sudah memilikinya sejak lama. Kamu bisa merilisnya, kamu bisa menulis ulangnya, kamu bisa memilih sesuatu yang lain. Lihat ke dalam, tanpa anestesi, tanpa alasan. Apa ide yang kamu miliki yang menghalangi kemajuanmu? Apakah pikiran itu menyamarkan dirinya sebagai kebenaran, tetapi hanya memberi makan ketakutanmu? Kepercayaan apa yang kamu warisi, yang kamu bela, meskipun kamu sedang rusak di dalam? Semakin cepat kamu mengidentifikasi mereka, semakin cepat kamu membebaskan dirimu sendiri. Karena rasa sakit tidak hanya disebabkan oleh kehilangan itu sendiri, tetapi juga oleh cerita yang kamu buat tentang kerugian tersebut. Kaum Stoa telah tahu itu. Tidak ada penderitaan dalam fakta itu sendiri, tetapi dalam penilaian yang kamu buat dari fakta tersebut. Jika penghakiman itu diracuni oleh keyakinan yang sudah usang, maka tidak ada jalan keluar sampai kamu memutuskan untuk mempertanyakannya. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Bukan hal-hal yang merugikan kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Jika kamu mengubah pendapat, kamu mengubah segalanya. Kamu tidak dipaksa untuk membawa keyakinan masa kecilmu. Kamu tidak perlu mengulanginya bahwa mereka mengajarkanmu jika itu tidak lagi sesuai dengan siapa kamu hari ini. Kamu tidak berkhianat pada siapapun jika kamu memutuskan untuk berpikir sendiri. Sebaliknya, kamu menghormati pertumbuhanmu. Berpikir bebas adalah berpikir dengan berani. Hari ini dimulai proses itu. Ambil selembar kertas dan tuliskan frasa yang sering kamu ulangi kepada dirimu sendiri ketika ada sesuatu yang salah. Bacalah dengan suara keras. Kemudian tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar atau hanya sesuatu yang saya pelajari tanpa pertanyaan? Apakah ini membantu saya? Apakah saya ingin terus mempercayainya? Jika jawabannya tidak, biarkan saja. Begitu sederhana, tetapi kuat. Karena jika kamu tidak meninjau kembali ide-ide kamu ketika semuanya goyang, kamu akan terus jatuh ke lubang yang sama.
Tetapi jika kamu berani berpikir berbeda, kamu akan mampu berdiri di tempat yang sebelumnya kamu hancurkan. Bab 6. Lihat setiap kesulitan sebagai gym dalam dirimu. Hidup tidak memberimu masalah untuk menenggelamkanmu. Dia tidak melemparkannya kepadamu secara acak agar kamu menderita tanpa alasan. Setiap kesulitan yang muncul di jalanmu adalah kesempatan, undangan yang jelas dan langsung untuk tumbuh. Tetapi itu hanya terjadi jika kamu memutuskan untuk melihatnya seperti itu. Jika bukan mengeluh atau menolak, ubah fokus dan gunakan kesulitan sebagai tempat latihan di dalam dirimu. Pikirkanlah baik-baik. Siapa yang menjadi kuat tanpa usaha? Di mana otot tanpa beban? Atlet mana yang mengalami peningkatan tanpa lelah, tanpa keringat? Kesulitan adalah beban tak terlihat yang memaksa kamu untuk bangkit lebih kuat dan mengembangkan ketahanan mental dan emosional. Ini adalah tes yang mengukur karakter dan daya tanggapmu. Jangan menghindarinya. Jangan abaikan dia. Paksa dirimu untuk melewatinya dengan pikiran terbuka dan hati yang siap. Ketika kamu menghadapi suatu masalah, baik itu krisis di tempat kerja, sebuah argumen di rumah, atau pukulan tak terduga dari hidup, kamu memiliki dua pilihan, tenggelam di bawah berat atau menggunakannya untuk tumbuh. Kamu bisa mencari pelakunya dan melaporkannya, tetapi kamu juga bisa mengambil waktu itu dan berkata, "Ini sulit, tetapi disinilah aku menempa diriku." Keputusan itu adalah kekuatan terbesarmu. Bukan apa yang terjadi padamu, melainkan apa yang kamu lakukan terhadapnya. Latih pikiranmu untuk melihatnya sebagai sesi latihan yang intens. Setiap kesulitan adalah pengulangan yang memperkuatmu. Ketika kecemasan melumpuhkanmu, ketika ketakutan melumpuhkanmu, dan rasa sakit emosional mengguncangmu, jangan tetap diam. Bergeraklah. Gunakan energi itu untuk membangun ketangguhanmu. Setiap kali kamu menguasai satu reaksi negatif, setiap kali kamu memilih untuk bertindak dengan tenang dan jelas, kamu mendapatkan kekuatan mental. Bayangkan seorang atlet angkat beban yang bukannya mengangkat beban yang lebih berat, hanya melakukan latihan yang mudah. Ia tidak akan menjadi lebih kuat, ia akan mandek. Begitu juga pikiranmu. Jika kamu hanya mencari kenyamanan, kamu akan melemah. Namun, jika kamu memaksa diri untuk menghadapi kesulitan, beradaptasi, melawan, dan menjadi lebih kuat, kamu tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai menguasai kesulitan. Kuncinya ada di mengubah narasinya. Daripada berpikir, "Mengapa aku?" Tanyakan pada dirimu sendiri, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Atau, "Bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk pertumbuhan?" Ini adalah pertanyaan sederhana yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, masalah berhenti menjadi musuh dan menjadi guru. Dan bahkan jika itu menyakitkan, meskipun tidak nyaman, kamu akan mengerti bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi awal dari suatu proses. Jangan menipu dirimu sendiri. Pekerjaan ini tidak nyaman dan cepat. Kamu tidak akan keluar tanpa cedera setiap saat, tetapi kamu akan keluar lebih kuat, dan itulah yang penting. Otot mental tidak terbentuk dengan mudah, tetapi penuh tantangan. Semakin sulit pertempurannya, semakin besar kemenangan internalnya. Gunakan setiap kesulitan sebagai pelajaran. Setiap tersandung, setiap kesalahan, setiap kemunduran adalah pelajaran tak ternilai harganya. Periksa apa yang salah, apa yang bisa kamu lakukan secara berbeda. Bagaimana kamu bisa mempersiapkan dirimu lebih baik. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan melumpuhkanmu. Kegagalan adalah tanda bahwa kamu mencoba, bahwa kamu sedang bergerak. Latih pikiranmu untuk menahan tekanan tanpa putus. Latihlah dia agar tidak lari dari hal yang tidak nyaman, tidak didominasi oleh frustrasi atau putus asa. Jaga dirimu sendiri. Ketika kesulitan muncul, jangan menyerah, jangan buat alasan, dan jangan bersembunyi. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda dan bekerja sama dengan itu. Begitulah cara membangun ketenangan di tengah kekacauan. Bayangkan kamu kehilangan sebuah proyek penting atau peluang kerja. Ini adalah pukulan yang keras, tidak diragukan lagi. Tetapi alih-alih jatuh dalam keputusasaan atau penyesalan,
Analisis apa yang dapat kamu perbaiki. Mungkin persiapanmu tidak sebaik yang seharusnya. Mungkin ada sesuatu yang tidak kamu lihat. Ulasan adalah pelatihanmu, dan lain kali kamu akan lebih siap, lebih kuat. Kesulitan bukanlah musuhmu, itu adalah pelatihmu yang paling menuntut. Ini menempatkan kamu dalam ujian, menguji kamu, menantang kamu, dan memaksa kamu untuk tumbuh. Hanya kamu yang memutuskan apakah kamu ingin terus menjadi penonton atau menjadi atlet yang mendominasi pikirannya dan keadaan. Jadi jangan lari, jangan mengeluh, jangan tetap lumpuh. Datanglah ke pusat kebugaran kehidupan dengan sikap seseorang yang tahu bahwa setiap beban, setiap usaha, setiap jatuh akan membangun makhluk tak terhentikan. Latih pikiranmu, perkuat jiwamu, dan kamu akan melihat bahwa ketenangan bukanlah sebuah takdir, tetapi hasil yang tak terelakkan dari menjadi seorang pejuang kesulitan. Kamu memiliki kekuatan itu. Kamu hanya perlu mengaktifkannya. Bab 8. Berhentilah memperkuat lukamu dengan cerita. Setiap kali kamu menceritakan kembali kisah yang sama tentang penderitaanmu, sebenarnya kamu sedang memberi makan luka yang seharusnya bisa sembuh. Coba pikirkan sejenak. Berapa banyak waktu dan energi yang sudah kamu curahkan untuk menghidupkan kembali momen-momen itu? Apakah itu menyakitkan? Ketidakadilan yang kamu alami? Kekecewaan yang mengganggu? Ketika kamu terjebak dalam siklus pemikiran yang terus berulang tentang rasa sakit itu, bukan hanya kamu yang mempertahankannya, tetapi kamu juga yang memperbesarnya. Apa yang mungkin terlihat seperti cara yang tidak berbahaya untuk memproses atau memahami, sebenarnya bisa menjadi rantai yang mengikatmu pada masa lalu yang tidak dapat kamu ubah. Paksa dirimu untuk mengakui sesuatu yang penting. Rasa sakit tidak akan hilang hanya karena kamu mengabaikannya, tetapi itu juga tidak akan hilang jika kamu terus-menerus menghidupkannya kembali. Ada perbedaan jelas antara merasakan sakit dan memberi makan penderitaan. Merasa sakit itu wajar, tetapi jika kamu terus mengulang cerita itu tanpa henti, dengan keluhan internal atau dialog negatif, itu bisa menghancurkanmu dari dalam. Ini seperti menuangkan bensin di atas luka terbuka, bukannya membersihkan dan membiarkannya sembuh. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu adalah orang yang memilih untuk mengulang narasi itu. Meskipun pikiranmu mungkin merupakan mekanisme otomatis, kamu memiliki kekuatan untuk campur tangan. Perhatikan berapa kali kamu terkejut ketika memikirkan hal yang sama, kemalangan, kegagalan, atau pengkhianatan yang sama. Jangan menyangkalnya, jangan mencari alasan. Ambil tanggung jawab untuk sejarah yang kamu jaga tetap hidup, yang sebenarnya sudah tidak lagi membantumu. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang kamu peroleh dari pengulangan ini? Apakah ini membantumu untuk maju, menjadi lebih kuat, atau hidup lebih baik? Jawabannya biasanya tidak, tetapi ini adalah siklus yang memberi makan kepahitan, keputusasaan, dan ketidakmampuan. Ketika kamu terjebak dalam narasi itu, kamu menjadi korban abadi tanpa bisa keluar dari peran itu. Dan begitulah, tidak peduli apa yang terjadi, kamu tidak menerima, tidak sembuh, stagnan dalam penderitaan yang tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki satu luka di kulit. Setiap kali kamu menyentuhnya, menggosoknya, atau menggaruknya, ia akan kembali berdarah, membengkak, dan semakin sakit. Hal yang sama terjadi dalam pikiranmu ketika kamu memberi makan kisah kesakitan. Yang perlu kamu lakukan adalah berhenti menggaruk luka itu, berhenti mengulang cerita, dan alih-alih itu, mulai fokuskan energimu pada penyembuhan, belajar, dan membangun. Ini bukan tentang melupakan, tetapi tentang mengubah cara kamu memandang apa yang terjadi padamu. Lain kali kamu menyadari bahwa kamu berputar-putar di kepala pada cerita itu yang menyakitkan, berhentilah dan buatlah perubahan. Tanyakan pada dirimu, apakah cerita ini membantuku saat ini atau justru merugikanku? Jika jawabannya adalah kerugian, hentikan siklusnya, ubah pikiranmu, dan lakukan sesuatu yang berbeda. Bangun, ambil napas dalam-dalam, jalan-jalan, tuliskan ide-ide yang memotivasi kamu, fokus pada suatu tindakan yang tergantung pada dirimu, dan membawa kamu lebih dekat dengan tujuanmu. Ini adalah kebiasaan yang harus kamu latih,
karena pikiran dirancang untuk pengulangan dan untuk tetap berada di zona nyaman, meskipun itu menyakitkan. Tapi kamu lebih kuat dari pikiranmu ketika kamu memutuskan untuk mengambil kontrol. Jangan biarkan masa lalu terus mendefinisikan siapa kamu atau bagaimana kamu merasa. Kamu yang memutuskan apakah kamu akan tetap bertahan sebagai tawanan cerita, atau jika kamu akan menjadi narator yang menulis kembali. Berhentilah menjadi algojo bagi dirimu sendiri dengan mengulang penderitaan. Setiap kali kamu memilih untuk melepaskan cerita itu, kamu menciptakan ruang untuk kebebasan, untuk perdamaian, dan untuk awal yang baru. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu. Penderitaan adalah tak terelakkan, ya, tapi keabadian penderitaan adalah pilihanmu. Hancurkan siklus itu, ubah sejarah, latih pikiranmu untuk berhenti memperkuat luka itu, dan mulai gunakan energimu untuk membangun kehidupan yang kamu inginkan di sini dan sekarang. Bab 9. Temukan keterampilan ini dalam kebiasaan sehari-hari Anda. Ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak hancur berantakan, ketika ketidakpastian menghantammu tanpa ampun, satu-satunya pertahanan nyata yang kamu miliki ada dalam rutinitas harianmu. Jangan meremehkan kekuatan kebiasaan dari tindakan kecil yang kamu ulangi terus-menerus setiap waktu, bahkan saat kamu tidak menyukainya. Konsistensi bukan hanya sekadar disiplin, itu adalah perlindungan, jangkarmu, benteng yang kamu tetap teguh ketika dunia berubah kacau. Paksa dirimu untuk memahami ini. Hari-hari yang sulit tidak dapat kamu kendalikan, tetapi tindakanmu di hari itu bisa. Jangan menunggu badai berlalu untuk bertindak. Tepat di tengah badai adalah di mana kebiasaanmu dibangun dengan kesabaran. Mereka menjadi struktur yang mendukung pikiranmu, semangatmu, dan kemampuanmu untuk melanjutkan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pada saat sulit banyak orang menyerah pada rutinitas mereka? Mereka melewatkan makan, berhenti berolahraga, dan memutuskan hubungan dengan apa yang membuat mereka tetap fokus. Dan ini saja meningkatkan perasaan kekacauan internal. Jika kamu ingin tetap tenang, kamu harus bertindak di depan. Stabilitas tidak datang dari gerakan besar, tetapi lebih kepada jumlah dari tindakan kecil yang diulang hari demi hari. Bangunlah pada waktu yang sama, urusi apa yang kamu makan, berolahraga, bahkan jika kamu tidak merasa seperti itu. Sisihkan waktu untuk bermeditasi atau sekadar bernapas. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak tidak penting, tetapi menciptakan efek domino. Sebuah pikiran disiplin adalah pikiran yang tidak hancur sebelum kesulitan. Ini bukan ajakan untuk bertindak dengan kesempurnaan atau kekakuan yang ekstrim. Ini mencoba membangun fondasi yang kokoh yang bertindak sebagai penyangga untuk pukulan kehidupan yang tak terelakkan. Ketika stres menguasai kamu, ketika hal buruk datang, kebiasaanmu yang berakar akan menjadi jalur kehidupanmu. Kamu tidak perlu mengendalikan segalanya, tetapi kamu perlu mengendalikannya. Kamu dapat mengontrol apa yang kamu putuskan untuk dilakukan menit demi menit. Pikirkanlah seorang atlet. Mereka tidak menjadi juara hanya dalam sehari pelatihan spektakuler, tetapi melalui rutinitas usaha yang konstan, keringat, dan pengorbanan. Kamu adalah atlet itu, dan pikiranmu adalah ototmu yang paling penting. Latihlah dia dengan konsistensi seseorang yang tahu bahwa stabilitas bukanlah sebuah anugerah, melainkan penaklukan sehari-hari. Berikut latihan untuk kamu hari ini. Pilihlah kebiasaan yang kamu tahu membuatmu lebih kuat. Bisa jadi bangun pagi, menulis jurnal, melakukan 10 menit pernapasan sadar, atau hanya minum air. Dan berkomitmenlah untuk mempertahankannya, tegas tanpa alasan. Jangan mencari motivasi, lakukan saja. Karena ketika kamu sangat membutuhkannya, keteguhan itu akan menjadi orang yang membuatmu tetap berdiri. Ingatlah bahwa hari-hari sulit tidak akan bertahan selamanya, tetapi kebiasaan yang kamu bangun akan. Dan kebiasaan itu adalah perisai kamu, benteng sunyi yang tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kamu. Jadilah tegas dengan rutinitasmu. Jujurlah pada dirimu sendiri. Ini adalah cara untuk tidak kehilangan kendali, untuk tetap tenang dan terus maju tidak peduli apa yang terjadi. Bab 7. Pilihlah ketenangan sebagai lingkungan keseharianmu. Jangan meremehkan kekuatan tempat di mana kamu tinggal, orang-orang yang tinggal bersamamu, pengalaman yang kamu alami,
dan kebisingan yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Lingkunganmu bukan hanya sekadar latar belakang dekoratif. Itu adalah tanah tempat ketenanganmu tumbuh atau memudar. Jika kamu ingin menjaga pikiranmu tetap tenang, jika kamu mencari kedamaian batin yang memungkinkan kamu menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kendali, maka kamu harus tegas terhadap apa yang kamu biarkan masuk ke duniamu. Kamu tidak bisa mengharapkan ketenangan di tengah kekacauan jika lingkunganmu penuh dengan konflik, gangguan, dan energi beracun. Berhentilah sejenak dan perhatikan dirimu sendiri. Hari demi hari, di mana kamu menghabiskan sebagian besar waktu? Siapa orang-orang yang paling sering kamu ajak bicara? Jenis apa pesan yang kamu konsumsi? Apakah ini ruang yang kamu isi ulang atau justru menguras energimu? Jika lingkunganmu penuh dengan kebisingan, konflik, kritik, atau orang yang terus-menerus negatif, kamu sedang membangun sebuah ladang ranjau untuk ketenangan pikiranmu. Tidak heran jika kamu merasa lelah atau cemas saat menyelesaikan hari-harimu. Pikiranmu telah berurusan dengan lingkungan yang beracun tanpa kamu sadari. Kamu harus bertanggung jawab dan membuat perubahan konkret. Jangan izinkan masalah orang lain, argumen yang tidak berarti, atau berita yang mengkhawatirkan mengatur pikiranmu. Kamu yang memutuskan untuk apa kamu memberi ruang. Bukan berarti mengisolasi diri atau tidak peka, tetapi jadilah pintar dan lindungi wilayah mentalmu. Jika kamu suka ketenangan pikiran, mulailah dengan memilih secara sadar apa yang ada di sekitarmu. Pesanmu adalah ruang fisik untuk dijadikan tempat berlindung, bukan penjara. Dari apa yang membebani kamu, apakah benda, orang, atau kebiasaan? Bersihkan lingkungan seperti kamu membersihkan luka, dengan hati-hati, tetapi dengan tekad. Jika kamu bekerja di tempat yang penuh stres, cari cara untuk membuatnya lebih tertahankan. Jika jaringan sosialmu membuatmu merasa cemas atau perbandingan yang tidak berguna, hentikan aliran itu. Jika percakapan yang kamu lakukan adalah berulang-ulang, negatif, atau membuatmu merasa kecil, ganti salurannya. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menginspirasi, yang mendukung, dan mendorongmu untuk menjadi lebih baik. Hubungan yang beracun adalah beban yang tidak bisa kamu tanggung. Kamu bisa menagih jika kamu mau maju. Pahamilah bahwa ketenangan bukan hanya keadaan internal, tetapi juga hasil eksternal. Pikiranmu bisa mencoba semuanya, tetapi jika lingkunganmu adalah badai yang terus-menerus, akan jauh lebih sulit untuk bertahan. Ketenangan adalah otot yang diperkuat di ruang-ruang perdamaian. Apakah kamu ingin melatih kesabaran, kejelasan, dan kesederhanaan? Maka buatlah ruang itu. Jangan mengharapkan ketenangan jatuh dari langit. Pergilah dan bangunlah. Latihan sederhana untuk memulai. Selama seharian penuh, amati setiap kali ada sesuatu yang mengganggu suasana hatimu. Itu bisa jadi komentar, suara, pemberitahuan, atau seseorang. Tanyakan pada dirimu, dapatkah saya menghindarinya? Bisakah saya mengubahnya? Apakah saya benar-benar perlu ini ada di sini? Sedikit demi sedikit, kamu akan belajar mendeteksi apa yang mencuri energimu dan apa yang memberikannya, dan kemudian kamu akan memiliki kekuatan untuk memilih lebih baik. Pikirkan lingkungan sebagai tanah tempat kamu menanam pikiranmu. Ya, tanaman di tanah yang subur dan terawat, tanaman yang kuat dan sehat akan tumbuh. Namun, jika tanahnya kering dan terkontaminasi atau penuh batu, tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Bab 10. Lihat tanpa memberi label, tanggapi dengan kejelasan. Perhatikan ini baik-baik. Sebagian besar penderitaanmu bukan berasal dari apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana kamu memutuskan untuk menafsirkan peristiwa tersebut. Ketika kamu melemparkan dirimu ke dalam penghakiman, ke dalam pemberian label pada segala sesuatu dengan baik atau buruk, adil atau tidak adil, kamu menjebak dirimu dalam perangkap mental yang hanya akan memperbanyak rasa sakitmu. Kebutuhan mendesak untuk menyebutkan semuanya, mendefinisikannya untuk mampu bereaksi, menjauhkan kamu dari kejelasan yang sebenarnya kamu butuhkan untuk tetap tenang. Paksa dirimu untuk mengambil langkah mundur dan mengamati tanpa label. Apa maksudnya? Artinya ketika sesuatu terjadi, argumen, masalah di tempat kerja, berita yang membuatmu kesal,
Jangan langsung mempercayainya untuk memutuskan apakah itu sebuah tragedi atau ketidakadilan pribadi. Lihat saja apa yang terjadi seolah-olah kamu adalah seorang saksi yang tidak memihak. Jangan menilai situasi atau dirimu sendiri berdasarkan apa yang kamu rasakan. Lihat saja tanpa menambahkan lapisan opini yang mengaburkan pikiranmu. Ini adalah sebuah keterampilan yang harus kamu latih dengan niat, karena pikiranmu diprogram untuk menilai, untuk mengambil kesimpulan cepat dan ekstrim. Tetapi setiap kali kamu melakukan itu, upaya sadar untuk berhenti dan mengamati tanpa label akan memutus siklus penderitaan otomatis. Kamu memberitahu otakmu bahwa tidak ada drama internal yang akan membebani kamu. Pikirkan tentang ini. Ketika kamu melihat tanpa menghakimi, kamu membebaskan diri dari beban harus membela diri atau menyerang. Kamu tidak bereaksi berdasarkan dorongan atau emosi yang meluap-luap, tetapi dari kejelasan. Kejelasan inilah yang memungkinkan kamu untuk merespons secara akurat, dengan keputusan, dengan kekuatan. Kamu tidak akan menjawab dengan marah, tidak dengan rasa takut, tidak dengan putus asa. Kamu akan menjawab dari tempat kontrol. Lain kali kamu merasa terjebak dalam pikiran negatif atau badai emosional, tanyakan pada dirimu, apakah saya melihat ini sebagaimana adanya, atau apakah saya mengisinya dengan label dan penilaian? Berikan dirimu izin untuk melepaskan label-label tersebut. Tidak semuanya hitam atau putih, dan tidak semuanya memiliki kategori tetap. Realitas jauh lebih kompleks dan kedamaian mentalmu tergantung pada penerimaan bahwa kompleksitas tersebut tanpa melawannya. Ketika kamu merasakan emosi yang kuat menghampirimu atau kamu sedang menghakimi situasi, berhenti dan ambil napas dalam-dalam. Amati apa yang terjadi di dalam dan di luar dirimu, seolah-olah kamu adalah seorang ilmuwan yang penasaran. Jelaskan pengalaman dengan rincian yang netral, tanpa kata-kata yang bermuatan. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Ini mengerikan," katakan, "Ini adalah situasi rumit yang membuat saya tidak nyaman." Kamu akan melihat bagaimana perubahan sederhana itu mengurangi intensitas penderitaan. Jangan biarkan label mentalmu menjadi rantai yang kamu pakai. Belajarlah untuk melihat tanpa menghakimi dan jawab dengan jelas. Ini adalah sebuah tindakan kekuatan, suatu tindakan kebebasan. Kamu yang memutuskan apakah kamu ingin hidup terjebak dalam penderitaan yang tidak perlu, atau jika kamu ingin membebaskan diri dengan latihan sederhana dari melihat. Memang tidak mudah, tetapi tidak ada yang sepadan. Latih kemampuan ini karena pikiranmu, hidupmu, dan ketenanganmu bergantung padanya. Ini adalah tautan terakhir yang melengkapi pelatihanmu untuk tetap tenang di kesulitan. Dan sekarang kamu sudah memilikinya, gunakan tanpa rasa takut. Lihat tanpa label, jawab dengan jelas, dan lihat bagaimana hari-harimu berubah. Bab 11. Berhenti membenarkan dirimu kepada mereka yang tidak menghargaimu. Berhentilah memberikan penjelasan kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkanmu. Jangan lewatkan menit lagi mencoba meyakinkan siapapun yang tidak ingin mengerti. Berapa kali kamu merasa lelah membenarkan keputusanmu, batasanmu, perubahanmu? Berapa kali kamu merasa bersalah karena hidup dalam koherensi dengan dirimu sendiri, hanya karena orang lain memandangmu dengan aneh, menghakimimu, atau mempertanyakanmu? Kamu tidak di sini untuk memberi pidato. Kamu di sini untuk hidup dengan kejelasan, bertindak dengan integritas, menjadi dirimu sendiri tanpa harus meminta izin. Lihatlah di sekelilingmu dan perhatikan berapa banyak orang yang merasa perlu menjelaskan setiap langkah, setiap pilihan. Mereka melakukannya karena takut. Takut disalahpahami, takut terlihat egois, takut kehilangan persetujuan dari orang lain yang belum pernah benar-benar memberikan rasa hormat. Berhenti. Siapa kamu ketika kamu berhenti menyenangkan? Siapa kamu ketika kamu tidak meminta izin untuk tinggal dalam kedamaian? Ketika seseorang tidak menghormati jalanmu, tidak peduli seberapa banyak kamu menjelaskannya, tidak masalah jika kamu menulis esai, jika kamu menangis, jika kamu berteriak, jika kamu berbicara dengan tenang. Orang itu sudah memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka sudah memutuskan bahwa keputusannya lebih berbobot daripada kebenaranmu, dan semakin kamu membenarkannya, semakin besar kekuasaan yang kamu berikan kepadanya.
Setiap penjelasan yang kamu berikan kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya adalah bagian dari energimu yang menghilang. Setiap kali kamu membela harga dirimu di hadapan orang yang tuli secara emosional adalah sebuah pertarungan yang hilang. Bukan karena kurangnya argumen, tetapi karena kamu sedang berjuang di lapangan yang salah. Apa yang kamu butuhkan? Damai atau persetujuan? Karena jarang sekali kamu mendapatkan keduanya pada saat yang sama. Dan jika kamu harus memilih, selalu pilih kedamaianmu. Karena persetujuan yang datang dari keausan adalah racun yang terselubung. Itu membuatmu merasa baik untuk sesaat, tetapi membuatmu kosong di dalam. Ada keputusan yang tidak perlu dijelaskan, diambil. Ada batas-batas yang tidak perlu dibenarkan, mereka menempatkan diri mereka sendiri. Ada proses yang tidak perlu dibagi, dijalani dalam keheningan. Bayangkan ini. Kamu sudah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengenalmu, untuk menyembuhkan, tumbuh. Kamu telah membuat keputusan yang sulit. Kamu telah menjauhkan diri, kamu telah mengatakan tidak, kamu telah mengubah arah, dan seseorang tiba yang tidak pernah berjalan bersamamu sekalipun, dan menuntut penjelasan darimu. Dia memberitahumu, "Aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan itu. Kamu harusnya bersikap seperti sebelumnya. Kamu berutang satu padaku alasan." Serius, kamu berutang sesuatu kepada seseorang yang bahkan tidak menghormati evolusi kamu? Tidak, kamu tidak berutang apapun padanya, tidak satu pun pidato. Ingat, kamu hanya berutang kesetiaan pada dirimu sendiri, kejujuran, dan rasa hormat pada dirimu sendiri. Paksa dirimu untuk memilih pusatmu daripada kenyamanan orang lain. Paksa dirimu untuk diam ketika mereka mencari celah untuk masuk dan memanipulasi kamu. Paksa dirimu untuk diam ketika kamu tahu bahwa berbicara tidak akan mengubah apapun, itu hanya akan mengubahmu. Dan ya, itu mungkin menyakitkan pada awalnya. Kamu mungkin bertanya-tanya apakah kamu sedang dingin jika kamu menjadi egois, tetapi kemudian ketenangan datang. Dan ketika tiba, kamu mengerti bahwa itu bukan keegoisan, itu adalah bertahan hidup secara emosional, itu adalah rasa hormat sendiri, itu adalah kedewasaan. Dunia sudah penuh orang-orang yang hanya ingin mengendalikan, untuk membentuk, untuk menilai. Tapi kamu tidak dilahirkan untuk cocok dengan cetakan asing, kamu dilahirkan untuk bebas. Dan kebebasan dimulai pada saat kamu berhenti membenarkan siapa dirimu. Lain kali seseorang bertanya kepadamu, katakan, jelaskan padaku, buatlah aku pahami. Tanyakan pada dirimu, apakah orang ini menghormati saya atau hanya ingin mengendalikan saya? Dan jika jawabannya bukan hormat, selamatkan kesunyian. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kecerdasan, bukan berdasarkan jarak, tetapi berdasarkan harga diri. Ingat ini setiap kali kamu mungkin tergoda untuk menjelaskan dirimu. Siapa kamu rasa hormat tidak membutuhkan banyak kata. Menemani prosesmu dalam keheningan dari cinta, bukan karena permintaan. Kamu tidak di sini untuk dipahami oleh semua orang. Kamu di sini untuk hidup dengan kokoh. Dan terkadang itu berarti menjadi disalahartikan. Terima harga itu karena nilainya jauh lebih rendah dari biaya kehilanganmu, karena mencoba untuk menyenangkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menghargaimu. Bab 12. Kamu akan tumbuh ketika kamu memilih untuk menghargai diri sendiri. Lihatlah dirimu di cermin. Siapa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat seseorang yang diakui, yang dihargai, yang diperlakukan dengan hormat? Atau seseorang yang menjadikan perbandingan sebagai rutinitas, penilaian diri sebagai kebiasaan, dan penghinaan diam-diam terhadap cara hidup mereka? Sudah cukup. Kamu tidak di sini untuk mengemis validasi atau untuk membentuk dirimu sesuai keinginan mereka yang memuji kamu suatu hari dan mengabaikan kamu keesokan harinya. Kamu di sini untuk mengingat bahwa kamu memiliki nilai hanya karena kamu ada. Tetapi hati-hati, nilai itu tidak akan berkembang dengan sendirinya. Kamu harus memilihnya, kamu harus mengolahnya, dan kamu harus memaksa dirimu untuk menghargai diri sendiri. Harga diri bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit
atau dapat dibeli di sebuah toko. Ini bukan sekadar suka atau komentar yang baik, bahkan bukan tubuh yang disetujui menurut standar siapapun. Harga diri adalah konstruksi internal. Itu dibentuk ketika kamu memutuskan untuk melihat dirimu dengan cara baru. Ketika kamu berhenti mengharapkan orang lain mengenali nilai dirimu dan mulai mengenali dirimu sendiri. Berapa kali kamu membiarkan pendapat orang lain mendefinisikan suasana hatimu? Berapa kali kamu merasa tidak cukup karena mereka tidak membalas pesanmu, tidak mengomentari foto-fotomu, atau karena kamu tidak diundang? Berapa kali kamu membiarkan kebisingan eksternal meredam suara hatimu? Berhenti dan dengarkan. Orang yang paling kamu butuhkan untuk menghargai adalah dirimu sendiri. Karena jika kamu tidak memilih dirimu sendiri, jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, kamu akan hidup bergantung pada tepuk tangan orang lain. Dan itu adalah penjara emas di mana kamu tidak akan pernah merasa cukup. Paksa dirimu untuk menghancurkan pola itu. Mulai sekarang, ambil ponselmu dan berhenti mengikuti akun apapun yang membuatmu merasa kurang, yang menjual kehidupan dan tubuh palsu serta kesuksesan yang tidak nyata dan hampa. Lakukan tanpa ragu. Setiap gambar yang kamu konsumsi membentuk pikiranmu. Kamu tidak dapat membangun harga diri yang kuat jika kamu terus memakan sampah emosional. Kemudian pergi ke cermin, tapi kali ini jangan lihat cacat. Lihatlah dirimu sendiri dan ucapkan dengan lantang, "Aku menghargai diriku sendiri, aku memilih diriku sendiri, aku memperlakukan diriku sendiri dengan harga diri." Tidak masalah jika pada awalnya terdengar palsu atau konyol. Ulangi setiap hari, setiap pagi, sampai mulai terasa benar. Tahukah kamu apa itu rasa hormat? Itu adalah menghentikan dirimu dari berbicara dengan nada menghina. Itu tidak mengizinkan dirimu untuk tinggal di tempat-tempat di mana mereka meremehkanmu. Itu adalah belajar untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Itu untuk mengetahui bahwa ceritamu, dengan segala kekurangan dan keindahannya, pantas untuk dihormati. Hargai dirimu juga dalam hal apa yang kamu konsumsi. Pilih buku yang membangkitkan semangatmu, percakapan yang menyehatkanmu, dan momen keheningan di mana kamu dapat mendengar dirimu sendiri tanpa saringan. Jangan ikuti orang, ikuti kebenaran. Dan yang paling penting, ini dia. Kamu berharga, dan kamu berharga, bahkan jika tidak ada orang lain yang menghargaimu. Aku mengatakannya, bahkan jika mereka tidak mengenalimu, bahkan jika mereka tidak memujimu. Validasi eksternal bersifat sementara. Itu mengangkatmu hari ini dan menghancurkanmu besok. Tapi harga diri, itulah yang teguh. Ini adalah kekuatan yang berkembang bersamamu, yang mendukungmu saat semuanya runtuh. Stoicisme mengatakan, jangan bergantung pada apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Dan kamu tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Apa yang mereka katakan, lakukan, atau rasakan. Namun, kamu dapat mengendalikan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu dapat memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nilai dirimu tidak dapat dinegosiasikan, tidak akan dikurangi, dan tidak ada diskon yang diberikan, buatlah daftar. Tuliskan 5 hal yang kamu hargai tentang dirimu sendiri. Tidak masalah jika ukurannya kecil, tuliskan dan bacalah.